Silaturahmi ke tempat Kang Ustadz Hasan, salah satu pencinta burung perkutut yang berada di Desa Undalandir. Dan ini dia perkutut. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dan kebetulan beliau sedang ada. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sepertinya lagi ngopi santai nih. Iya nih. Ngopi. Iya, untuk perawatan perkutut itu pengen tahu sekilas ini, untuk perawatan itu gimana itu ya Bang? Nah, itulah kadang-kadang ya merawat perkutut itu kadang-kadang orang itu kan asal aja. Asalnya begini nih. Sebetulnya perkutut itu atau ya burung ya, Iya. jangan terlalu dimandiin terus lah. Yang namanya burung kan ya, sebetulnya di habitat aslinya di alamnya juga perkutut mah nggak suka mandi sebetulnya mah, nggak kayak burung-burung yang lain gitu kan. Cuman terkadang yang namanya sudah ada di udah ruang lingkupnya ataupun udah diurus sama kita ya manusia, seenggak-enggaknya kita itu sebagai pengurus lah gitu kan, ataupun ya apa ya disebut istilah orang sini mah kasih sayang lah gitu kan. Tapi dengar-dengar untuk masalah pemandian burung katanya bisa menjinakkan. Untuk menjinakkan burung perkutut memang banyak cara sih ya. Ya salah satunya mungkin ya cara dimandiin ya pakai air ya gitu kan. Memang kalau di alam ya nyatanya memang begitu. Terus mengenai masalah kayak kita bisa untuk nyetel power dari volume suara, apakah dari pakanan, apakah dari jamu dan lain-lainnya, apa gimana itu? Ya kalau itu mah tergantung perkututnya ya, karakternya. Iya. Cuman memang ada sih gitu kan sebagian, artinya penarik lah gitu kan, penarik suara, kadang-kadang dibikin jamu ini itu, ya itu pun bagus, yang namanya stamina ya gitu kan. Akan tetapi kembali lagi ke burungnya gitu kan. Ada burung udah dari sananya mungkin ya suaranya ya keras, lantang, ada juga yang kecil gitu kan. Tapi tergantung kita ininya sih orangnya. Pada intinya mau kecil mau besar burungnya, yang namanya burung perkutut ya itu sebut klasik kayak gitu ya. Artinya beda lah daripada Jadi burung setiap burung perkutut punya karakter masing-masing, tidak sama. Ada yang langsung full power, ada yang malu-malu, ada yang kecil, ada yang kayak masih ragu, itulah. Jadi tergantung satu mental. Kalau dia mentalnya bagus, insya Allah cepat full power. Ya ini Bang, mau tanya, emang burung perkutut itu mempunyai katurangan ataupun ciri mati itu emang bener ada gitu ya? Apakah bener ada itu Bang? Kayaknya kalau ciri mati kayaknya nggak ada ya. Ada juga kan ciri hidup. Iya, ciri hidup. Jadi jangan dibulak balik kan. Ya. Kira-kira gitu. Ya Bang Noni ya. Mungkin maksud ciri mati itu gini, dia mempunyai ciri Khas. Ya. yang nggak bisa dirubah. Ya, Seperti bisa jadi mungkin ya. Ya mungkin saya tahu nih ya. Apalagi burung ya, manusia juga sama. Kadang-kadang kan ada tompeng. Nah, itu kan burung juga sama burung juga. Artinya kan itu mah kan sudah dari sananya ya, sudah dari yang maha kuasa. Artinya enggak perkutut juga sih, semua burung juga ada pasti ciri-cirinya. Cuman bedanya burung yang lain sama burung perkutut sangat jelas bedanya. Karena ya tahu sendiri kan ya, pada zaman kerajaan-kerajaan dulu kan yang namanya kan pasti memeliharanya
Iya, iya. Bukan berarti burung yang lain itu nggak bagus, bukan. Berarti ada apa nih burung perkutut ini? Gitu. Kira-kira begitu. Iya. Terus masalah keistimewaannya burung perkutut itu apa sih? Sedangkan burung-burung yang lain juga ada gitu yang lebih bagus gitu. Kalau menurut saya pribadi nih, perkutut itu paling bisa menjiwai diri kita. Kita lagi senang, kita lagi susah, kita lagi galau. Kadang-kadang nyambung perkutut kita. Itu menurut saya pribadi. Walau kalau masalah untuk yang lain, teman-teman yang lain. Tapi bisa ya seperti kayak bisa soalnya kayak bisa diajak curhat gitu ya. Ya. Ya tahu tentang si pemilik gitu. Betul. Boleh. Ya pada intinya burung perkutut itu gimana ya? Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata sih ya. Karena kenapa nggak bisa diucapkan dengan kata-kata? Bisanya itu dengan rasa. Bisa dengan rasa. Tapi kalau burung yang lain bisa diucapkan dengan kata-kata. Contoh murai ataupun yang lainnya kan ya. Atau anis ataupun cicaro yang lain-lainnya dah. Tapi kalau burung perkutut itu nggak bisa diucapin A, B, C, D nya nggak bisa. Adanya dirasa. Kira-kira seperti itu. Untuk masalah perawatan kalau seumpama kita beli dari yang belum bunyi aja. Omyokan Yang lah ibaratnya ya. ya seperti itu. Dari omyokan rata-rata kan ada yang bunyi dan ada juga yang nggak bunyi. Nah kalau yang contohnya baru mau bunyi sampai dia bunyi manggung gitu ya. Manggung itu kira-kira untuk masalah perawatan berapa lama itu? Kita kembali ke mental. Mental perkutut itu bagus, ya dia lebih cepat adaptasi. Seperti itu. Jadi kita larinya mental ke adaptasi. Adaptasi barulah manggung. Sekarang kalau perkutut nggak punya mental, otomatis nggak bisa adaptasi kan, dimanapun. Nah, gimana mau bunyi, adaptasi aja belum bisa. Nah, seperti itu logika. Kalau menurut saya sih ya, kalau diomyokan ini mah ya. Jadi kadang-kadang itu kan tergantung usia. Kalau usia muda ataupun usia dini lah, nggak mungkin kan dipaksakan untuk manggung. Betul. Tapi kalau usia si burung ininya sudah memungkinkan cukup untuk manggung, pasti manggung. Bukan berarti artinya dipaksakan pakai jamu ini, tetap nggak bisa, tergantung usia. Jadi jangan salah jangan salah kira bahwasannya diomyokan itu semua burung itu usianya sudah cukup, enggak. Jadi yang dipilih itu usianya dulu, karena ada cirinya karakternya. Oh usia muda sekian, ya ibarat orang lah, ada napi orok lah gitu kan, masa masih kecil bisa berdiri atau berjalan, nggak mungkin. Iya. Sama kira-kira seperti itu. Pada intinya nggak bakaran lama lah. Mengenai jamu, kalau jamu yang dipakai jamu tradisional lah, intinya nggak pakai campuran dan yang lain-lainnya, yang sering dipakai sama Kang Doni ataupun sama Kang Ustad, yang setiap harinya ataupun setiap ke burung perkutut itu apa gitu yang sering dijamuin ke burung? Kalau saya pribadi, saya bergantian. Seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, kayak model jahe, kencur, merica, terasi, undur-undur juga bagus itu buat Tapi rata-rata sepertinya jamu itu bahan-bahan dapur semua itu kayaknya ya. Sebenarnya kita nggak usah susah-susah bang nyari buat perkutut itu. Di alam kita masih banyak yang tersedia. Cuma tetap satu, jamu yang paling manjur buat perkutut, merawat perkutut, yaitu sabar dan telaten, itu doang. Mantap. Cara merawatnya,
intinya ya harus tulus lah, tulus gitu kan. Menurut saya pribadi. Artinya jangan terburu-buru kita itu. Jangan memaksakan Nah. berkutut, pengen cepet manggung apa ini itu, nggak bisa. Kita harus sabar, telaten. Apa namanya, minumannya udah ada gitu kan, makannya udah ada, tapi kok kenapa burung itu selalu diem? Kita harus pertanyakan, jangan bertanya kepada burungnya, nggak mungkin dia jawab. Iya. Pertanyakan sama kita dulu sendiri. Itulah ya. Kemungkinan yang tadi itu tuh yang dijawab, artinya bisa menjiwai, berarti di dalam diri kita mungkin ada pemikiran yang lagi kurang, apa ya, lagi kurang pas lah gitu. Ditelateni.